Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya? Baik-baik saja. Sekarang kita masuk pembelajaran SKI, tahu tarikh Islam, sejarah kebudayaan Islam. Ya, tarikh Islam. Tarikh itu dalam bahasa Arab artinya sejarah. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, silakan siapkan alat tulis. Alat tulis kalian, buku cetak, buku tulis, catatan kalian dipersiapkan untuk pembelajaran pada saat ini. Kalau belum siap silahkan di skip dulu videonya. Nanti kalian bisa lanjutkan lagi setelah semua peralatannya siap, dan jangan lupa di full screen. Baik anak-anakku sekalian, bicara tentang SKI pasti kita tidak jauh dan tidak bukan pasti selalu bercerita. Sebuah cerita lanjutan dari pembelajaran selanjutnya. Ketika Rasulullah SAW tinggal bersama kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, umur 8 tahun, ternyata Abdul Muthalib meninggal dunia. Abdul Muthalib meninggal dunia, kemudian Rasulullah SAW dipilih untuk dirawat oleh Abu Thalib. Kenapa yang dipilih Abu Thalib? Kenapa tidak Abbas? Kenapa tidak Haris? Kenapa yang dipilih adalah Abu Thalib? Karena Abu Thalib walaupun dia hidup sederhana, tapi hatinya itu, perangannya itu lembut, dan dia juga disegani dan dihormati oleh tokoh-tokoh Quraisy. Bahkan saking sayangnya Abu Thalib kepada Muhammad SAW, dia tidak makan kecuali ada seorang yang bernama Muhammad. Abu Thalib tidak pergi kemana-mana kecuali selalu bersama Nabi Muhammad SAW. Saking sayangnya sama Nabi Muhammad. Bahkan tidak tidur kalau belum ada keponakannya, belum ada Nabi Muhammad di sampingnya. Saking sayangnya Abu Thalib kepada Nabi Muhammad. Jadi Abdul Muthalib kakeknya tidak salah memilih Abu Thalib untuk menjadikan pengasuh setelah kakeknya meninggal dunia. Itu salah satu kisah sedikit dari peninggalan dari Abdul Muthalib yang dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW itu juga mengembala kambing. Hikmahnya jangan dilihat mengembala kambingnya, ya, jangan dilihat mengembala hewan, jangan dilihat seperti itu. Tapi yang dilihat adalah kegigihannya, keberaniannya. Ya, masih muda sudah semangat, masih kecil sudah merawat kambing. Ada yang di sini masih kecil sudah merawat kambing? Bukan main kambing, tapi merawat, mengembala kambing. Ya, ini salah satu kehebatan Nabi Muhammad SAW. Dari mulai kecil sudah tangguh, dari mulai kecil sudah hebat, dari mulai kecil sudah luar biasa berani. Berani bukan hanya berani dalam hal berantem, enggak. Ini yang sesungguhnya beranian, tidak malu, kuat, ya. Apa saja berani dikerjakan, yang penting halal. Dan ketika Rasulullah SAW mengembala kambing di Bani Sa'ad, itu semua, ya, Halimatus Sa'diyah, ibu susunya Rasulullah, hewan ternaknya sehat, tanahnya, tumbuhan untuk makanannya tumbuh, dagingnya gemuk, susunya banyak dari onta-onta ternak tersebut. Sehingga kedatangan Rasulullah di desa Bani Sa'ad yang jaraknya itu 170 km dari kota Mekah, itu sangat memberikan keberkahan bagi penduduk kota Bani Sa'ad. Itu keberkahan dari Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW ketika umur 12 tahun sudah mulai berdagang, ya, berdagang bersama pamannya Abu Thalib. Ketika sudah besar dilawat oleh Abu Thalib, Rasulullah SAW mulai diajak berdagang oleh pamannya Abu Thalib ketika umur 12 tahun. Ketika suatu hari Abu Thalib mengajak Rasulullah untuk berdagang dan sampai di kota yang bernama Busra, ya, Busra atau Busra atau Basrah, ya. Ketika sampai kota tersebut, rombongan Abu Thalib yang di situ ada Nabi Muhammad SAW diberhentikan oleh sekelompok pendeta, oleh satu orang pendeta yang bernama Buhairah. Jadi rombongan Abu Thalib bersama Rasulullah dihentikan oleh Buhairah dan diundang, dijamu, diberikan makanan oleh Buhairah untuk mampir ke kuilnya. Padahal
si Buhairah ini atau pendeta ini nggak pernah tuh sebelumnya manggil orang, rombongan pedagang manggil ke kuilnya, dijamu dengan makanan segala macam, nggak pernah sebelumnya. Tapi ternyata Buhairah ini, sang pendeta ini melihat bahwasanya dari kejauhan kelompok ini, rombongannya Abu Thalib, rombongannya Nabi Muhammad itu dinaungi oleh awan sepanjang jalan. Sehingga pendeta ini merasa penasaran, itu siapa? Apakah itu seorang nabi di akhir zaman ini? Apakah itu nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan pendeta tersebut melihat ada sebuah pepohonan dan bebatuan seakan-akan seperti sujud, dan yang dia ketahui pohon dan batu itu tidak pernah sujud kecuali kepada para nabi. Sampai di kuilnya Rasulullah SAW sampai ditanya, anak siapakah ini? Kata Abu Thalib mengatakan, ini adalah anak dari saudaraku. Benar saja, kata Buhairah. Jadi Buhairah ini punya pengetahuan tentang nabi yang akan datang, ya. Nabi akhir zaman, nabi penutup para nabi akan lahir, dan dia mengetahui tanda-tandanya. Salah satu tandanya dinaungi awan, pepohonan dan batuan itu akan sujud, kemudian juga anak yatim, kemudian juga yang terakhir, kemudian dipanggil sama pendeta itu, bagaimana kalau aku melihat tanda yang ada di punggung? Ternyata benar saja ada tanda kenabian di punggungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ditanya, bolehkah atau pernahkah kamu didatangi oleh malaikat? Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, iya, aku pernah dihampiri oleh malaikat ketika aku sedang mengembala kambing. Jadi pendeta itu memberhentikan Rasulullah karena dia tahu ini adalah nabi yang terakhir, ini adalah penutupnya para nabi. Tuh. Akhirnya ketika sudah diketahui, Abu Thalib diberikan pesan kepada oleh pendeta tersebut, wahai saudaraku, jaga anak ini jangan sampai diketahui oleh Yahudi. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi selalu membunuh nabi-nabi sebelum, ya. Jadi jaga anak ini. Jadi ketika Abu Thalib berdagang, ketika itu setelah selesai berdagang langsung buru-buru Nabi Muhammad dibawa ke dalam kampungnya, dibawa pulang dan dijaga oleh oleh Abu. Salah satu kisah Rasulullah ketika diajak berdagang oleh Abu Thalib. Kemudian, nah, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW patut kita bersyukur, patut kita berterima kasih kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu adalah nabi kita semua, dan Nabi Muhammad adalah nabi yang membawa pesan dari Allah. Jadi kita nggak tahu kalau kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban zakat kecuali dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah yang menyampaikan itu semua kepada kita lewat Al-Quran, lewat hadis. Patut kita untuk berterima kasih kepada Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara membaca sholawat. Atau dalam perayaan apa itu? Perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu manfaat dari kita membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu yang pertama, turunnya anugerah, rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua adalah sarana untuk kita berdoa, sarana untuk menghapus dosa-dosa kita karena keberkahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, mengabulkan hajat, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat dari salawat, menerangi hati, menghilangkan aura panas. Artinya kita tenang hidup nih kalau sering baca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina. Kalau udah terbiasa, anak-anakku sekalian dengarkan, ini penting. Kalau kita sudah terbiasa membaca sholawat 100 aja setiap hari, hati kita menjadi lebih enak, menjadi lebih tenang, lebih terasa penuh dengan kebaikan. Jadi kalian biasakan baca sholawat. Gimana Pak bunyi sholawatnya? Pendek aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala sayyidina Muhammad. Terserah mau pakai yang mana. Atau kalian membaca maulid, hadir ada acara maulid, silahkan. Penting membaca sholawat, ya. SKI untuk kali ini kalian bisa melanjutkan lagi pembacaannya juga sudah habis penjelasan Pak Walid dari halaman 26 sampai 29.
Oke, anak-anakku baik, Pak Walid kira cukup untuk pembelajaran SKI pada kali ini. Tugas kalian adalah tulis soalnya. Nomor 1. Pada umur berapa Nabi Muhammad ditinggal oleh kakeknya? Tulis di kertas lembar soalnya, nanti kalian jawab, nanti kirim ke Google Classroom, maaf. Nomor 1, pada umur berapa Rasulullah ditinggal oleh kakeknya? Nomor 2, kalau ketinggalan soalnya kalian bisa ulang video ini. Nomor 2, pada umur berapa Rasulullah diajak berdagang oleh Abu Thalib? Nomor 3, siapakah nama pendeta yang menjamu rombongan Abu Thalib? Nomor 4, di manakah rombongan Abu Thalib diberhentikan oleh pendeta? Nomor 5, sebutkan 1 manfaat dari membaca sholawat. Baik anak-anakku sekalian, saya kira cukup pembelajaran hari ini. Kalian boleh baca ini nanti di kertas lembar, ditulis, difoto, dikirim ke melalui Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.